Jadi tidak hal yang berbeda mekanisme untuk perpanjangan STR yang mengumpulkan 25 SKP itu, tapi hanya memindahkan pencatatannya saja dalam bentuk online. Dan mudah-mudahan nanti itu bisa mempermudah ibu-ibu untuk proses perpanjangan STR ke depan, sehingga dengan adanya berproses di aplikasi CPD online ini tujuannya, outputnya adalah terbitnya rekomendasi IB dalam bentuk elektronik untuk perpanjangan STR yang nantinya akan diintegrasikan dengan STR online versi 2.0. Mungkin ibu-ibu kemarin sudah mengikuti juga sosialisasi dari KTKI untuk perpanjangan STR ini. Nah, nanti semuanya akan diintegrasikan terkait juga dengan menjawab solusi adanya rekomendasi-rekomendasi yang patut diduga itu adalah palsu, yang mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi palsu tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi CPD online ini dan sistemnya sudah nanti kita integrasikan, itu sudah dapat kita minimalisir begitu. Nah, pertanyaan kita, apakah aplikasi tersebut hanya digunakan untuk anggota saja langsung ke KTKI? Tidak. Jawabannya semua kita di level kepengurusan itu juga terlibat di dalam CPD online ini, baik bidannya maupun pengurus cabang, pengurus daerah, bahkan pengurus pusat. Dan di sini ada perannya masing-masing. Kalau bidan itu adalah anggota IBI, melakukan aktivitas membuat akun bagi yang belum. Kalau memang ada beberapa yang kemarin sudah sempat saya lihat dari DKI ada yang sudah membuat akun, mungkin perlu nanti disosialisasikan lebih luas. Kemudian setelah kita membuat akun, kita melakukan permohonan P2KB. Setelah kita melakukan permohonan, baru kita melakukan menginput kegiatan kita. Apa yang kita sudah lakukan dalam rangka CPD itu diinputkan di dalam sistem ini. Nah, setelah anggota menginputkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus cabang apa? Ini di pengurus cabang namanya adalah tim P2KB, melakukan verifikasi atau validasi data dan perolehan SKP dari bidan-bidan. Nah, selama ini yang ibu-ibu validator atau verifikator di tingkat cabang yang biasanya menerima berkas-berkas dari anggota dan buku lognya, nah sekarang melakukan verifikasi menggunakan sistem ini. Nah, setelah dari cabang melakukan verifikasi, kemudian dilanjutkan prosesnya di tingkat pengurus daerah. Di tingkat pengurus daerah itu namanya adalah Komisi P2KB. Nah, tujuannya nanti adalah untuk terbitnya surat rekomendasi IBI. Nah, kami dari pusat juga menggunakan sistem ini, memantau, memonitoring, dan mengevaluasi dari proses ini semua. Jadi kami memantau kelancaran, dan kalau memang ada masalah, kami untuk melakukan evaluasi juga menggunakan sistem ini. Nah, untuk melakukan menggunakan aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu adalah email yang aktif digunakan. Jadi masing-masing bidang harus mempunyai email yang aktif, kemudian menggunakan secara aktif, karena semua komunikasi, semua notifikasi atau pemberitahuan akan disampaikan melalui email. Jadi jangan sampai salah untuk mencantumkan emailnya. Kemudian scan foto dokumen yang dibutuhkan. Ada ijazah, foto latar merah, kemudian KTP, kartu tanda anggota IBI, dan STR. Itu kita juga menyiapkan dalam bentuk soft file, itu bisa berbentuk PDF atau JPEG, maksimal ukurannya 150 KB. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan agar kita tidak terkendala dalam menggunakan aplikasi CPD online nantinya. Kemudian saat menginput SKP kegiatan, yang dulu bukti-bukti kegiatan yang dilakukan ibu bawa fotokopian ke pengurus cabang, sekarang cukup di-scan atau di-foto buktinya, kemudian diinputkan atau di-upload di akunnya bidan masing-masing. Itu maksimal ukurannya juga 150 KB gitu. Kemudian jaringan internet, saya rasa DKI Jakarta internetnya cukup kuat gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala kita untuk melakukan CPD online.
Kemudian praktik penggunaannya itu kita ada panduannya sudah kita upload di websitenya IBI. Ibu-ibu silahkan baca untuk langkah-langkah dalam kita melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi CPD online ini. Nah, di sini ketika kita tadi membuka www.ibi.cpdnakes.org, ini halaman depannya akan seperti ini. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah memiliki akun, tinggal memasukkan user ID dan password, tinggal login. Tapi bagi yang belum, itu dengan klik member registration atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang sudah ada dokumennya, bisa langsung dicoba juga bisa. Kemudian, nah ketika ibu klik member registration, itu akan muncul isian. Ada form isian yang harus dilengkapi. Ibu diharapkan untuk melengkapi semuanya sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ini ada gelar depan, ada gelar belakang. Gelar depan itu adalah misalnya ibu doktor atau dokteranda begitu, baru di depan. Kalau ibu AMDK, SST atau SKPD itu namanya gelar belakang. Nah, ini ditulisnya. Kemudian berikutnya ada nanti alamat, ibu isi sesuai dengan alamatnya. Kemudian status anggotanya diisi sebagai anggota biasa, nomor anggotanya. Nah, terkait nomor anggota ini, sistem CPD online ini kita bangun khusus untuk anggota IBI. Jadi, bagi bidan-bidan yang ingin menggunakan aplikasi ini, diharapkan untuk mendaftar menjadi anggota IBI sehingga bisa mendapatkan nomor KTA-nya. Karena kalau tidak ada nomor KTA, proses ini tidak bisa lanjut, begitu. Kemudian pendidikan terakhir juga, kita mengisi sesuai dengan di sini ada institusinya, ada jenjangnya. Kalau di jenjang ini ada pilihannya, ada D3 sampai dengan pendidikan profesi. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu yang sudah D4, kalau ibu yang sudah menulis D4, yang sudah lulus D4, di sini pendidikan terakhir tetap ditulis yang historinya untuk D3, nanti di bawah ada pilihan lagi untuk pendidikan terakhir, itu nanti dipilih untuk yang D4-nya. Di sini juga ada Bu nomor ijazah, kemudian pilih file untuk di-upload. Jadi Ibu tadi yang file software yang sudah disiapkan di-upload pada bagian pendidikan terakhir bidan ini. Kemudian ada alamat kantornya diisi sesuai dengan alamat tempat Ibu bekerja. Kemudian ini tadi email, masukkan email 2 kali, email yang sama, jangan sampai salah. Jadi sebelum Ibu menyelesaikan proses pendaftaran ini, mohon diperhatikan lagi dari awal agar tidak terjadi kesalahan, sehingga ketika memang sudah yakin benar data yang sudah Ibu inputkan, klik daftarkan. Ketika Ibu klik daftarkan, Ibu akan mendapat notifikasi di email. Nanti ada masuk pemberitahuan di email Ibu, seperti ini. Nanti Ibu cek bahwa itu ada pernyataan bahwa pendaftaran sudah diterima dan akan diverifikasi oleh pengurus. Kalau dalam saat sekarang ini masih dihandle dari pusat, mungkin nanti ketika memang ini sudah sama-sama siap baik di pusat dan daerah, nanti kami untuk memverifikasi ini akan kami serahkan kepada daerah PC, karena PC lah yang tahu anggotanya di bawah seperti apa. Kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh pengurus cabang, nanti akan mendapatkan pemberitahuan kembali anggota. Itu ada pemberitahuan tentang user ID dan password. Nah, user ID dan password inilah yang akan digunakan di sistem aplikasi CPD online ini. Nah, prosesnya ketika tadi Ibu memasukkan ke login box yang warna merah, nah nanti akan muncul ini di punyanya anggota. Anggota itu ada setting akunnya, ada CV-nya, itu nanti ada data pribadi dan segala macam, itu bisa diupdate. Kemudian P2KB. P2KB inilah yang intinya di sini. Itu adalah menginputkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka CPD. Nah, ini ada statusnya untuk apakah iuran dan segala macam. Ibu nanti bisa abaikan dulu karena aplikasi ini memang belum terintegrasi dengan aplikasi KTA online yang kita bangun. Tapi sekarang kita sedang melakukan integrasi difasilitasi dari PPSDM untuk mengintegrasikan antara data yang ada di KTKI, data yang ada di IBI, bahkan data yang ada di PPSDM sendiri. Nah, di sini Bu, yang akun setting ini tampilannya akan seperti ini.
Kemudian di identitas pribadi yang tadinya belum ada foto, Ibu bisa upload fotonya, kemudian mengisi data-data yang diminta pada program atau aplikasi. Nah, di sini ada yang P2KB itu terdiri dari ada petunjuk teknis. Ibu bisa baca lebih lengkap bagaimana sih penggunaan aplikasi ini untuk anggota. Kemudian ada borang pengisian, ada buku log, dan ada rangkumannya. Nah, ini semua terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh bidan. Nah, sebelum melakukan pencatatan, setelah Ibu tadi membuat akun, yang dilakukan bidan itu adalah melakukan permohonan P2KB. Dengan apa caranya? Ada tanda tambah di sini. Ibu klik tambah, nanti akan ada form isian seperti ini. Nanti Ibu tinggal mengisi formnya sesuai dengan apa yang diminta oleh sistem atau aplikasi. Kemudian setelah benar datanya, kemudian diklik simpan. Jangan lupa mengklik simpan sehingga data akan otomatis tersimpan di aplikasi. Nah, ketika Ibu sudah melakukan permohonan melakukan P2KB, nanti ketika Ibu mengklik pada borang pengisian, itu akan muncul beberapa list kegiatan. Nah, list kegiatan inilah yang ada di buku tadi, buku log, yang kita pindahkan ke aplikasi CPD online ini. Ini sudah ada semuanya kegiatan-kegiatan yang dapat kita hitung dalam perpanjangan STR. Nah, ibu-ibu tinggal klik input. Ketika klik input, akan muncul isian, form isian. Form isian terkait dengan kegiatan. Jadi ibu tinggal masukkan judul kegiatannya apa, jenisnya apa. Saya rasa itu akan mudah bagi ibu-ibu, tinggal mengikuti kolom-kolom yang ada di aplikasi. Jangan lupa untuk upload dokumen bukti yang sudah disiapkan. Karena kalau kayak ini kan dia dipublish di jurnal atau majalah, nanti ada covernya dan ada tulisan yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan ada sebagai penulis di dalam jurnal tersebut. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah ada parameter yang kita sudah siapkan, jadi Ibu tidak perlu menghitung lagi dapatnya berapa SKP, karena secara sistem sudah kita bantu untuk menghitungnya. Nah, ini tadi ketika Ibu klik simpan itu di sini ada pemberitahuan bahwa data sudah sukses disimpan, dokumen buktinya sudah terupload, dan ini langsung muncul mendapatkan SKP sekian begitu. Nah, begitu seterusnya untuk ya. 5 menit lagi, Mbak. Baik Bu, saya cepat. Ya, ini tinggal seperti itu Bu, mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ketika Ibu klik buku log, selanjutnya ini ada terlihat beberapa kegiatan yang tadi sudah Ibu input. Nah, nanti totalnya akan muncul secara otomatis. Jadi Ibu tidak perlu berhitung lagi, menghitung-hitung, karena secara sistem sudah diwakili begitu. Nah, ini ada di tampilan P2KB itu di dashboardnya anggota, itu akan muncul seperti ini Bu, yang di sebelah kiri ini adalah hasil capaian tahunan, yang di sebelah kanan ini adalah per 5 tahun. Di sini ada warna merah, kuning, hijau, itu adalah indikator menunjukkan bahwa kalau yang hijau itu berarti Ibu sudah memenuhi tadi dari komposisi 5 ranah yang harus dikumpulkan dalam 25 SKP. Nah, kalau merah berarti ada sesuatu yang belum Ibu kerjakan yang wajib. Misalnya B ini, misalnya pelatihan MU belum dilakukan, walaupun kegiatan yang lain sudah, tapi MU belum, dia akan berwarna merah. Jadi ketika Ibu nanti sudah menguploadkan pelatihan MU, buktinya, dan mengisi datanya, nah nanti ini akan berubah warna dengan otomatis begitu. Nah, kalau tadi itu adalah halaman untuk sebagai kita anggota. Jadi hanya untuk menginputkan borangnya saja. Tapi aplikasi ini juga dibangun untuk pengurus. Jadi aplikasinya tetap masuk di www.ib.cpdnakes.org. Namun untuk pengurus itu dia mempunyai tambahan menu. Menunya itu kalau yang di tingkat cabang ada nama tambahannya tim P2KB, ada untuk melakukan verifikasi di sini, verifikasi kegiatan. Kalau di PD nanti itu namanya Komisi P2KB. Di sini juga bisa dibaca langsung petunjuknya untuk pengurus. Nah, nanti kalau pengurus akan memverifikasi perolehan SKP anggotanya juga melewati aplikasi ini, tinggal ada muncul nanti list yang akan diverifikasi, nanti ada
patokannya itu adalah waiting list. Jadi itu adalah hal-hal yang harus Ibu verifikasi sebagai tim verifikator yang ada di cabang. Kemudian ini bentukannya, jadi bisa diterima nanti atau ditolak atau nanti butuh konfirmasi terlebih dahulu. Nah itu dari sisi pengurusnya. Kemudian nanti kalau yang ini dari pengurus daerah. Pengurus daerah juga ada tambahan tadi, ini tambahan menunya Komisi P2KB. Nanti ada isinya tentang evaluasi P2KB dan surat rekomendasi. Ini munculan tampilan untuk pengurus di PD. Tujuannya apa? Untuk menerbitkan surat rekomendasi. Nanti bisa pilihannya apakah anggota sudah memenuhi 25 SKP dan berhak diterbitkan rekomendasinya, atau belum memenuhi sehingga ada saran untuk mengikuti beberapa kegiatan. Nah, setelah semuanya dinyatakan terpenuhi, nanti pengurus cabang, admin di PD itu mengisi form untuk agar diterbitkannya surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasinya akan berbentuk elektronik nantinya. Jadi Ibu tinggal masukkan nomor surat yang ada di PD terkait dengan perpanjangan STR, kemudian mengisi tanggalnya dan nama lengkap. Kemudian jangan lupa simpan, nanti akan terbit rekomendasi secara otomatis di aplikasinya baik di pengurus maupun di anggota. Nah, mungkin sedikit tadi itu sudah cukup kita membahas tentang aplikasi pada anggota, pengurus cabang, dan pengurus daerah. Nah, untuk memenuhi 25 SKP CPD, salah satunya IBI juga sudah mengembangkan namanya itu e-learning. E-learning itu dibangun dukungan dari Kementerian Kesehatan juga. Ibu-ibu juga bisa membuka di www.e-sehat.org. Di sini ada video pembelajaran, ada kuis juga, dan mengerjakan soal ujian, sehingga Ibu bisa mendapatkan sertifikat IBI yang bernilai 1 SKP. Jadi lumayan untuk mendapatkan SKP dari ranah yang kedua tadi, pendidikan berkelanjutan. Nanti Ibu bisa, kalau kebetulan ini adalah modul yang pertama, itu tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklamsi berat. Di situ ada 3 video yang bisa ikut belajar dan mengerjakan soal. Nah, untuk mengerjakan semua itu, kita butuh komitmen dan transfer knowledge dari PD, PC, sampai ke anggota. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa PDIB sudah melakukan muscap, mungkin akan ada pergantian kepengurusan. Kami berharap jika ada memang pergantian kepengurusan, ada estafet untuk menyampaikan informasi ini dari yang sebelumnya ke yang baru. Kemudian kemampuan IT-nya nggak perlu yang rumit, tapi IT standar. Kemudian memahami juga apa update kebijakan yang sudah kita keluarkan bersama, kita sepakati. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan berkelanjutan. Jadi tidak bisa terhenti di satu kali saja, tapi ini continue, berkelanjutan.